Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita masih bisa bertemu meskipun tidak secara langsung, melainkan melalui pembelajaran online. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita dan juga negara-negara lainnya di dunia saat ini tengah menghadapi permasalahan yang sama, yaitu permasalahan penyebaran virus corona atau COVID-19, yang mana penyebaran COVID-19 ini tentu membawa banyak dampak bagi kehidupan kita, salah satunya di dunia pendidikan. Seharusnya kita bisa bertemu secara langsung, tapi karena penyebaran virus corona ini akhirnya kita hanya bisa bertemu di kelas-kelas online. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fahmi Haristian Fauzi. Saya guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Majah pada para peserta didik baru. Tentunya hal ini perlu kita syukuri karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk bisa diterima di SMA Negeri 1 Majah itu adalah hal yang perlu perjuangan ekstra karena persaingannya sangat ketat. Sehingga pada masa penerimaan kemarin ada beberapa calon peserta didik yang terpaksa harus mengubur mimpinya untuk bisa belajar di SMA Negeri 1 Majah. Maka itu bagi peserta didik yang sudah dinyatakan diterima bergabung dengan SMA Negeri 1 Majah, rasa syukur itu harus kita tunjukkan dalam bentuk komitmen untuk bersungguh-sungguh belajar di SMA Negeri 1 Majah. Kerahkan semua potensi yang ada tentunya untuk meraih masa depan dan cita-cita. Baik peserta didik baru sekalian, pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas oleh sekolah untuk menyampaikan sedikit mengenai wawasan Wiyata Mandala, terutama dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Majah. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Selebihnya, mari kita simak bersama-sama. Baiklah para peserta didik sekalian, mari kita masuk ke pembahasan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Para peserta didik mungkin sudah pernah mendengar atau sudah tidak asing lagi dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Karena materi ini sebenarnya merupakan materi pokok yang selalu disampaikan dalam setiap pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di berbagai jenjang, termasuk di SMP peserta didik dulu. Lantas, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Istilah wawasan Wiyata Mandala sendiri terdiri atas 3 suku kata yang memiliki makna berbeda. Pertama, adalah kata wawasan yang berarti pengetahuan, cara pandang, atau penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya, kata wiyata yang berarti pendidikan, dan terakhir, kata mandala yang berarti lingkungan. Jadi, apabila digabungkan, wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap sekolah, sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita memahami kedudukan sekolah, terutama sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya dalam kehidupan kita sebagai pembelajar. Pada bagian ini, sengaja Bapak tampilkan gerbang SMA Negeri 1 Majah, sekolah baru para peserta didik sekalian. Mengapa Bapak menampilkan gerbang sekolah? Karena di tempat itu, para peserta didik akan mengawali langkah baru dalam perjuangan meraih cita-cita. Di tempat tersebut juga harapannya para peserta didik dapat memulai untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan perilaku buruk di masa SMP.
untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab untuk meraih cita-cita. Semoga apa yang dicita-citakan peserta didik sekalian dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Secara umum, kedudukan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai tempat belajar dan rumah kedua bagi peserta didik. Sekolah sebagai tempat belajar. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui kegiatan belajar mengajar, peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang berguna bagi kehidupannya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sekolah terdapat guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Hal ini berarti bahwa guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat subjek-subjek lain yang juga memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar, seperti staf tata usaha, pustakawan, dan pegawai sekolah lainnya. Di sekolah, terdapat kurikulum yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sumber belajar berupa buku pelajaran dan tentunya juga Bapak Ibu guru mata pelajaran, serta sarana-prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, dan lain sebagainya. Terdapat aturan yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Peraturan akademis contohnya adalah bagaimana cara peserta didik untuk bisa memperoleh nilai, yakni dengan mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti kegiatan ulangan. Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai seragam, perbuatan yang dilarang, serta sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Konsekuensi dari kedudukan sekolah sebagai tempat belajar adalah: pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, seperti konser musik, kampanye partai politik, maupun calon legislatif. Kedua, bahwa tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk gaya-gayaan, pamer kekayaan, apalagi sekedar pindah tempat tidur. Jelas sangat tidak boleh. Maka itu, peserta didik diharapkan sudah memiliki niat yang lurus ketika berangkat dari rumah, bahwa tujuan berangkat ke sekolah adalah untuk belajar. Ini penting untuk menangkal rasa malas serta pengaruh lainnya dalam belajar. Ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ini juga penting karena kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan adanya kedisiplinan dari seluruh warga sekolah. Misalnya, peserta didik yang datang terlambat tentu akan mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran. Terakhir, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter warga terdidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Maksudnya adalah, setiap warga sekolah diharapkan dapat memberikan teladan dalam tutur kata, sikap, maupun perbuatan, baik bagi sesama warga sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Seperti halnya tidak bercanda menggunakan kata-kata yang kasar, menjaga sopan santun ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, serta menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai tempat belajar diantaranya tercermin dari perilaku berikut. Yang pertama yaitu menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Atribut digunakan secara lengkap, serta bagi siswa laki-laki, rambut harus selalu rapi, tidak gondrong. Yang kedua, mempelajari semua pelajaran yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua maupun sekolah. Sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Hal ini tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar peserta didik menghabiskan waktunya di sekolah, baik untuk belajar, bermain, maupun berorganisasi.
Guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, para peserta didik juga memiliki orang tua di sekolah, yakni para bapak dan ibu guru. Selain belajar, peserta didik juga dapat berinteraksi dan berkonsultasi dengan guru mengenai berbagai hal. Guru dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan, tentunya dengan berbagai batasan. Teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara peserta didik di sekolah. Sama seperti di rumah, peserta didik juga memiliki saudara di sekolah dalam diri teman sebaya, kakak, dan adik kelas yang siap membantu dan diajak berbagi dalam segala hal. Ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya rumah bersama seluruh warga sekolah. Jika di rumah terdapat ruang yang dapat dinikmati bersama seluruh anggota keluarga, di sekolah pun demikian, terdapat ruang serta fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga sekolah. Saat kita memposisikan sekolah sebagai rumah, konsekuensinya adalah setiap peserta didik harus menghormati guru seperti layaknya menghormati orang tua mereka di rumah. Yang kedua adalah perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah, seperti halnya segala fasilitas yang ada di rumah. Dan yang terakhir, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Wujud nyata kesadaran terhadap kedudukan sekolah sebagai rumah bagi peserta didik diantaranya tercermin dari perilaku berikut. 1. Menghormati guru dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, menjaga serta memelihara fasilitas sekolah agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh semua. Menjauhi segala bentuk tindakan bullying, baik yang bersifat verbal maupun fisik. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan penerapan prinsip 7K, di antaranya pertama, keamanan. Keamanan sangat diperlukan agar seluruh warga sekolah tidak merasa khawatir saat berada di lingkungan sekolah. Kedua, kekeluargaan. Semangat kekeluargaan memungkinkan setiap masalah diselesaikan secara cepat dan minim kekerasan. Selanjutnya, kedisiplinan. Kedisiplinan akan menciptakan suasana belajar yang efektif. Yang keempat, ada kerindangan, yakni kenyamanan warga sekolah akan tercipta meskipun di tengah keterbatasan fasilitas, seperti fasilitas pendingin udara. Dengan adanya suasana sekolah yang rindang, kenyamanan tentu akan diperoleh, yakni dengan berkurangnya suhu lingkungan di sekitaran sekolah. Selanjutnya ada kebersihan, bahwa untuk bisa belajar dengan baik harus ditunjang dengan kesehatan yang baik pula. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa sehat adalah menerapkan pola hidup bersih. Maka itu, setiap warga sekolah harus berusaha untuk menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekolah. Terlebih di era pandemi corona seperti saat ini, kebersihan diri harus selalu menjadi utama bagi para peserta didik, yakni dengan menggunakan masker, tidak lupa menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sesering mungkin, dan tentunya menjaga jarak. Sedangkan kebersihan lingkungan bisa diupayakan melalui kegiatan piket kelas maupun piket secara rutin bersama-sama dengan seluruh warga sekolah di hari Jumat. K berikutnya adalah keindahan, bahwa ruang kelas yang tertata rapi dan dihias seindah mungkin akan meningkatkan semangat belajar. Serta terakhir adalah ketertiban, bahwa segala proses pendidikan harus dilaksanakan dengan tertib agar dapat membawa hasil yang diharapkan. Terima kasih. Demikianlah para peserta didik sekalian, itu tadi pemaparan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan tentunya di bagian akhir ini Bapak mengajak kepada seluruh peserta didik baru untuk bersungguh-sungguh belajar dan menjadikan SMA Negeri 1 Maja sebagai lingkungan pembelajaran yang ramah dan juga menyenangkan bagi semuanya.
Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.